Suasana meriahnya pesta pernikahan menjadi scene pembuka dalam film kali ini. Adalah Chowdhury Suraj, seorang pemimpin mafia dan penguasa di desa Hekri. Ia juga disebut-sebut sebagai pihak oposisi dari pemerintah, yang cenderung bertindak semaunya dan memiliki bisnis ilegal. Status itu juga yang membuatnya selalu dikelilingi oleh para kriminal. Sebut saja seperti Papi Jat atau adik pertama dari Chowdhury, yang berstatus narapidana namun bisa seenaknya sendiri berkeluyuran di luar penjara. Ada pula Bupi Blackberry, adik kedua dari Chowdhury, yang sempat terlibat dalam 42 kasus pembunuhan dan membuatnya melalui separuh hidupnya di dalam penjara. Serta ada Raju Fauji yang merupakan penyedia jasa keamanan untuk semua disko esek-esek di wilayah Delhi dan Haryana. Nah, meski memiliki perangai yang kejam dan arogan, namun Chowdhury juga memiliki rasa sayang yang begitu besar kepada anak-anaknya. Seperti saat ini di mana ia mempersiapkan acara pernikahan putrinya dengan begitu baik, termasuk menjodohkan putrinya itu yang bernama Renu dengan seorang pria yang ia yakini bisa memberikan kebahagiaan untuk putrinya tersebut. Namun siapa sangka pernikahan yang telah dirancang dengan sedemikian baik ternyata harus berhenti oleh insiden yang tak pernah diduga sebelumnya. Renu yang akan ia nikahkan ternyata malah menghilang tepat sebelum acara resepsi dimulai. Sontak hal itu jelas menyulut amarah dari Chowdhury. Terlebih Renu ternyata diketahui telah pergi bersama dengan pacar gelapnya yang bernama Rakesh. Tak ingin terjadi hal buruk pada putrinya, Chowdhury lalu mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Renu, termasuk mengobrak-abrik tempat tinggal Rakesh. Namun sayangnya tak ada Rakesh di tempat itu. Chowdhury hanya mendapati orang tua Rakesh yang justru tak tahu menahu tentang hubungan terlarang antara anaknya dan juga Renu. Tapi dari orang tua Rakesh itulah akhirnya didapati beberapa nama pria yang diakui sebagai teman Rakesh selama ini. Tepatnya ketika pria itu masih berkuliah di Delhi 3 tahun yang lalu. Nah, dengan cepat tuh sejumlah anak buah Chowdhury berhasil menemukan dua teman Rakesh yang ada di sana, masing-masing bernama Jitesh dan Karan. Meski tak mendapat info mengenai keberadaan Rakesh dari kedua temannya itu, namun dari mereka juga Chowdhury mendapat nama baru yaitu Bablu. Berbeda dengan Jitesh dan Karan, Bablu justru merupakan pria yang kuat, pemberani, dan terbiasa menghadapi para kriminal. Beberapa anak buah suruhan Chowdhury bahkan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Bablu. Meski pada akhirnya ia tetap tumbang setelah mendapat pukulan tepat di belakang kepalanya. Saat tersadar, Bablu lalu digiring ke salah satu bunker milik Chowdhury yang ada di sana. Di tempat itulah ia kemudian disekap bersama dengan Jitesh dan Karan. Nah, uniknya para anak buah Chowdhury ternyata tidak hanya menargetkan teman-teman dari Rakesh saja, melainkan juga pria random lainnya yang mereka jumpai, termasuk Kiki. Turis asal London itu baru saja menjadi sasaran anak buah Chowdhury. Dan kini bernasib sama seperti Bablu dan yang lainnya yang menjadi tawanan komplotan bos mafia itu. Tak ingin terus melalui hari-harinya di sana, Bablu dan yang lainnya juga sempat berencana untuk kabur. Bahkan mereka sempat sudah akan menaiki kereta. Namun secara mengejutkan, Bablu malah memutuskan untuk tetap tinggal di Hekri. Ia berdalih bahwa dirinya telah jatuh hati dengan seorang wanita di desa tersebut. Kemudian di sisi lain, adik Renu yang tak tahu menahu tentang hubungan kakaknya dengan Rakesh malah tak sengaja menemukan tumpukan surat cinta yang selama ini disembunyikan oleh kakaknya itu. Sialnya, salah satu surat malah terbang dan ditemukan oleh Papi. Sontak kecurigaan pun kini tertuju pada gadis bernama Dimpi itu. Seolah ingin melindungi Renu, Dimpi dan temannya yang bernama Salu malah menyelipkan surat-surat tersebut ke ruang bunker, tempat Bablu dan yang lainnya ditahan. Mendapati adanya surat cinta milik Renu dan Rakesh, Bablu bukannya memanfaatkan surat tersebut untuk bisa terbebas dari bunker, malah menjadikan sebagai senjata untuk memeras Dimpi.
Dengan berbekal surat tersebut, Bablu mengancam Dimpi untuk membantunya menemukan gadis desa yang ia cari selama ini. Karena jika tidak, maka ia bisa saja menyerahkan surat itu pada Kaudari dan membuat Dimpi berada dalam masalah yang sangat berat. Meski sempat tarik ulur, namun pada akhirnya Dimpi setuju untuk membantu Bablu menemukan gadis desa yang ia inginkan. Malam harinya, Bablu yang tak betah berada di bunker lalu memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar rumah Kaudari. Dengan menyabotase listrik di rumah tersebut, Bablu begitu leluasa menjajaki satu demi satu ruangan yang ada di sana. Hingga kemudian ia akhirnya bertemu dengan Dimpi. Dalam pertemuan itu, Bablu memberikan Dimpi sebuah anting yang diakuinya merupakan perhiasan milik gadis desa pujaannya selama ini. Dengan kata lain, tugas Dimpi hanyalah sekedar mencari siapa pemilik anting tersebut dan mempertemukannya dengan Bablu. Namun, siapa sangka, anting yang dititipkan oleh Bablu ternyata adalah salah satu anting milik Dimpi yang pernah hilang di kampus. Hanya saja, Bablu belum sempat memberikannya langsung kepada Dimpi, atau sekedar mengetahui nama dari pemilik dari anting tersebut. Konyolnya lagi, kondisi gelap di kamar tadi ternyata juga tak membuat Bablu maupun Dimpi bisa melihat wajah masing-masing. Sama halnya seperti pertemuan mereka selama ini yang terpisah oleh dinding bunker. Keesokan harinya, pencarian terhadap Rakesh dan Renu dilakukan. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Kaudari tidak hanya menyuruh anak buahnya saja, tetapi juga turut melibatkan Bablu dan yang lainnya dalam pencarian tersebut. Nah, di salah satu apartemen yang diyakini menjadi tempat persembunyian Rakesh dan Renu, aksi menegangkan sempat dilakukan oleh Bablu. Ia diam-diam memisahkan diri dari rombongan. Bukan untuk kabur atau menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan Bablu justru mendatangi lebih dulu Rakesh dan Renu hanya untuk menyuruh mereka kabur dari sana. Dari momen inilah terungkap bahwa ternyata Bablu memiliki peran yang sangat besar dalam pelarian Renu selama ini. Bahkan bisa dibilang jika Bablulah sosok yang selama ini begitu mensupport Rakesh untuk mengajak pacarnya kawin secara lari. Setelah gagal menemukan Rakesh dan Renu, anak buah Kaudari lalu kembali pulang bersama dengan Bablu dan yang lainnya. Nah, dari sinilah akhirnya Bablu mengungkapkan soal kebenaran yang terjadi, di mana ia memiliki andil yang cukup besar dalam pelarian Renu dan si Rakesh. Namun ia juga mengaku bahwa semuanya ia lakukan semata demi menghargai ketulusan cinta dari pasangan itu. Bablu bahkan meyakini jika aturan lama soal perjodohan yang diterapkan oleh orang tua pada anak-anaknya semestinya tak berlaku lagi di zaman sekarang. Terlebih baik Renu maupun Rakesh sama-sama saling mencintai. Menariknya, semua obrolan yang dilakukan Bablu dan teman-temannya ternyata juga didengar oleh Dimpi, yang kebetulan sedang mencari surat cinta Renu di bunker tersebut. Ia yang telah mengetahui besarnya pengorbanan Bablu seketika nampak sangat terkesima. Terlebih Bablu juga selama ini begitu bersungguh-sungguh mencari sosok pemilik anting yang notabene adalah Renu itu sendiri. Dengan dibalut kekagumannya pada Bablu sekaligus juga khawatir akan ketahuan, Dimpi lalu bergegas pergi meninggalkan bunker dengan membawa surat cinta milik Renu dari sana. Sialnya, Dimpi yang saat itu tengah membicarakan Bablu dengan Salu malah ketahuan oleh Papi. Alhasil, kini Dimpi dihadapkan langsung dengan keempat tawanan yang ada di sana. Tujuannya adalah agar putri dari Kaudari itu memberitahu siapa sosok di balik aksi kawin lari Renu dan Rakesh. Namun dari sinilah akhirnya Bablu menyadari bahwa gadis yang selama ini dicarinya ternyata adalah Dimpi itu sendiri. Sosok yang selama ini berada cukup dekat dengannya. Benih-benih cinta pun seketika muncul di antara mereka. Meski akhirnya ketahuan memiliki peran dalam pelarian Renu, namun Bablu tetap tak kehabisan akal. Ia justru memanfaatkan momen tersebut untuk mengelabui Kaudari dengan mengatakan bahwa Renu dan Rakesh telah pergi ke Delhi. Nah, tak sampai di situ saja, Bablu bahkan membuat siasat seolah-olah Dimpi bisa saja kabur dari rumah ketika Kaudari dan yang lainnya pergi memburu Rakesh.
Alhasil, Dimpi pun akhirnya dibawa ikut dalam rombongan untuk memburu keberadaan Rakesh dan Renu di Delhi. Nah, dalam perburuannya, siasat Bablu agaknya cukup berhasil membuat rombongan Kaudari menjadi kerepotan. Ia bahkan sempat membawa mereka semua berkeliling di Delhi. Mulai dari kantor polisi, kuil, pengadilan, hingga ke stasiun kereta. Namun tak ada satupun petunjuk keberadaan Renu yang mereka dapat. Konyolnya, pencarian mereka di stasiun malah dimanfaatkan Bablu untuk menyatakan kesungguhan hatinya kepada si Dimpi. Ia bahkan sampai menyodorkan formulir pernikahan pada Dimpi yang telah ia tanda tangani. Bablu mengungkapkan bahwa ia begitu mencintai Dimpi dan ingin menjadikan gadis itu sebagai istrinya. Namun momen berduaan itu tak berlangsung lama. Karena kemudian salah satu anak buah Kaudari melihat sekilas kemunculan Renu di sebuah bus. Dengan cepat mereka semua lalu mengejar dan menghentikan bus tersebut dengan begitu epiknya. Namun tampaknya ini bukanlah akhir dari pencarian mereka. Karena ternyata anak buah Kaudari telah salah melihat orang dan tak ada Renu di dalam bus tersebut. Kini kekhawatiran malah justru tertuju pada Dimpi. Gadis yang sempat tertinggal sendirian di stasiun tadi ternyata telah menghilang dan tak diketahui keberadaannya. Dengan penuh khawatir, kini pencarian malah berfokus kepada Dimpi pula. Rombongan pun berpencar hingga kemudian Bablu berhasil menemukan keberadaan gadis tersebut. Di salah satu bangunan kosong, Dimpi ternyata sedang dikerumuni oleh para pria jahat yang ingin memperkaosnya. Mendapati gadis pujaannya berada dalam masalah, Bablu dengan sigap langsung menghampiri dan menghajar semua pria di sana. Nah, dengan mudah, satu demi satu para preman itu pun berhasil dibuat tumbang dan tak berdaya oleh Bablu. Tak hanya itu, Bablu yang begitu mengkhawatirkan keselamatan Dimpi, bahkan sempat memarahinya untuk lebih berhati-hati dan tetap bersama dengan rombongan kemanapun ia pergi. Apa yang dikatakan Bablu pada Dimpi nampaknya telah memberi kesan mendalam bagi Kaudari. Bahkan bos mafia itu sempat menyampaikan rasa terima kasihnya pada Bablu karena telah menyelamatkan anak gadisnya dari ancaman para preman tadi. Di malam harinya, Bablu dan Dimpi kembali berduaan di atas balkon. Mereka membicarakan tentang perasaannya masing-masing dengan begitu seriusnya. Khususnya Bablu yang secara terang-terangan menyatakan harapannya untuk bisa hidup bersama gadis itu. Berbeda dengan Dimpi, ia yang selama ini menjadi gadis penurut justru merasa bimbang. Karena di satu sisi, ia memang mencintai Bablu dan ingin menjalin hubungan spesial dengan pria itu. Namun di sisi lainnya, ia justru khawatir jika hal itu justru akan membuat dirinya berada dalam masalah seperti halnya Renu dan Rakesh. Meski tak ada janji khusus yang mereka nyatakan, namun malam itu bisa mereka lalui dengan jalan bersama dan menikmati malam yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kemudian di hari berikutnya, pencarian kembali dilakukan oleh Kaudari dan anak buahnya. Dalam penelusuran itulah mereka akhirnya mendapat info baru dari salah satu penginapan di Delhi. Yang mana Renu dan Rakesh ternyata sempat menyewa kamar di sana, namun sayangnya mereka harus angkat kaki karena tak sanggup membayar sewa dari kamar tersebut. Mirisnya lagi, pemilik penginapan bahkan mengatakan jika Renu sempat akan menggadaikan kalungnya hanya untuk bisa menebus sewa kamar yang ada di sana. Mendengar pernyataan tersebut, Kaudari yang begitu mengkhawatirkan nasib putrinya jelas merasa sangat sedih. Karena bagaimanapun juga, nalurinya sebagai seorang ayah perlahan mulai muncul. Tak hanya meratapi nasibnya saja, Kaudari bahkan sempat melampiaskan gejolak emosi dalam dirinya. Namun beruntungnya, ia masih bisa disadarkan oleh Bablu. Dari sinilah kedekatan antara Kaudari dan Bablu mulai terjalin. Bos mafia itu mengatakan bahwa perasaannya benar-benar telah hancur sejak kepergian Renu. Terlebih setelah mengetahui nasib putrinya yang kini terkatung-katung tanpa memiliki banyak uang. Tak hanya itu, Kaudari juga menceritakan bagaimana masa mudanya yang begitu angkuh dan arogan. Namun seketika berubah drastis ketika ia menikah dan memiliki anak.
Kelahiran Renu agaknya telah merubah banyak pola pikir dari Kaudari, termasuk keputusannya untuk kawin lari yang perlahan juga turut menyadarkan bos mafia itu akan pentingnya kasih sayang. Anehnya, Kaudari yang masih dibalut dengan kesedihannya itu malah teringat tentang hukum di desa Hekri, di mana anak yang telah memalukan orang tuanya harus dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Karena alasan itu juga, Kaudari yang awalnya sangat mengkhawatirkan Renu kini malah terpicu untuk segera menemukan gadis tersebut dan membunuhnya sebagai kewajiban atas peraturan di desa. Sejak obrolan di malam itu, Dimpi agaknya telah benar-benar jatuh cinta kepada Bablu. Tak sekedar jatuh cinta saja, gadis itu bahkan sampai menyatakan jika dirinya siap memperjuangkan cintanya sebagaimana hak untuk saling mencintai seperti pasangan pada umumnya. Meski ia bisa saja terlibat masalah yang sama seperti halnya Renu dan Rakesh. Berbeda dengan Bablu, ia yang tak ingin nyawa Dimpi terancam oleh aturan adat di desa Hekri, malah kini terlihat ragu soal ia benar-benar tak rela jika hal buruk menimpa gadis pujaannya itu. Nah, secara mengejutkan, momen yang penuh makna antara Dimpi dan Bablu malah terhenti oleh kemunculan dari Kaudari. Namun kedatangan Kaudari bukanlah untuk memisahkan keduanya, melainkan bos mafia itu justru datang dan berlari karena mendapati adanya Renu di dalam bus yang melintas. Sontak, aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Dengan nafas yang terengah-engah, Kaudari dan Bablu akhirnya berhasil menghentikan laju bus tersebut. Dan benar saja, Renu pun keluar dari bus bersama dengan Rakesh yang kini telah menjadi suaminya. Pertikaian pun sempat terjadi di sana. Namun menariknya, Bablu justru lebih berpihak pada Renu dan Rakesh. Namun apalah daya, mereka yang kalah jumlah dan Renu yang menyadari akan kesalahannya hanya bisa pasrah menantikan hukuman yang akan menimpa dirinya. Menariknya, tepat ketika Renu akan ditembak mati, saat itu juga ia mengungkapkan bahwa dirinya kini tengah hamil. Pengakuan itu sontak menggagalkan eksekusi yang akan diterimanya karena dianggap menyalahi aturan dan tak ada eksekusi yang dilakukan pada wanita hamil. Hal itu juga yang membuat Kaudari menganggap jika putrinya tersebut telah matoi sejak lama dan hanya Dimpilah satu-satunya anak yang ia punya. Setelah selesai urusannya dengan Renu dan Rakesh, Kaudari bersama semua anak buahnya lalu berpamitan dengan Bablu dan ketiga tawanan lainnya. Ia juga turut menyampaikan maafnya karena telah melibatkan Bablu dan yang lainnya sebagai tawanan selama ini. Tak hanya itu, Kaudari juga berpesan agar Bablu dan teman-temannya yang lain bisa ikut datang ke acara pernikahan Dimpi yang akan diselenggarakan tak lama lagi. Mendengar hal tersebut, perasaan Bablu pun seketika hancur dan tak berdaya. Bahkan ia pun sampai tak tega untuk segera memandangi wajah Dimpi yang saat itu mulai berlalu pergi meninggalkannya. Di hari pernikahannya, Dimpi yang masih tak percaya dengan nasibnya saat ini mulai mencurahkan perasaannya di hadapan Salu. Ia yang awalnya tak habis pikir dengan aksi Renu, sekarang mulai menyadari alasan kakak perempuannya tersebut sampai nekat memilih kawin lari daripada harus menikah dengan jodoh pilihan dari ayahnya sendiri. Mirisnya lagi, Dimpi bahkan sampai merasa jika semua perempuan di Hekri secara tak langsung sudah dibunuh haknya sejak mereka masih kecil. Tak terkecuali dengan dirinya yang kini harus tunduk pada perjodohan yang dilakukan oleh sang ayah. Namun tanpa mereka sadari, obrolan antara Dimpi dan Sialu ternyata telah didengar oleh Kaudari dari tadi. Bos mafia itu pun kini semakin khawatir dengan kondisi putrinya itu. Karena bagaimanapun juga, ia tak ingin mengulang pengalaman yang sama seperti yang sempat dilakukan oleh Renu. Perasaan Kaudari juga semakin dibuat kacau. Karena tak lama kemudian, Bablu dan teman-temannya ternyata datang ke acara pernikahan tersebut. Lain halnya dengan Dimpi, ia yang sempat begitu khawatir terhadap nasibnya, kini mulai kembali menemukan semangat dan keberaniannya setelah mengetahui kedatangan Bablu. Menyadari adanya potensi kawin lari yang akan dilakukan Dimpi dan Bablu, Kaudari yang sekarang malas terkesan salah tingkah dan tak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia harus menjunjung aturan adat di desa Hekri. Namun di sisi lainnya, ia pun menyadari
Bahkan itu semuanya akan mengorbankan perasaan putrinya. Tak sampai di situ saja, perasaan Kawdari juga semakin berkecamuk oleh pengakuan Bablu. Pria itu menjelaskan bahwa selama ini dirinya memiliki perasaan yang sama seperti halnya Kawdari, di mana ia sempat sama-sama merasa khawatir ketika Dimpy hilang di stasiun. Merasa sangat mencintai gadis itu, namun bedanya Bablu tak ingin kawin lari, melainkan ia ingin menikahi gadis pujaannya itu hanya dengan restu Kawdari. Kembali dengan perasaan yang kacau, Bablu dan teman-temannya malah kini dihadang oleh Rajo dan anak buahnya. Bukannya puas karena akan dinikahkan dengan Dimpy, Rajo justru kini ingin bisa benar-benar menyingkirkan Bablu dari kehidupannya. Dengan bantuan dari para anak buahnya, Rajo sempat membuat Bablu tak berdaya. Namun tak lama kemudian, amarah Bablu tiba-tiba tersulut dan membuatnya memiliki tekad untuk menghajar habis-habisan pria di hadapannya itu. Dengan mudah, Bablu menghabisi Rajo, bahkan ia sempat akan membunuhnya. Namun aksi itu digagalkan oleh kedatangan Kawdari. Entah apa yang ada di benak bos mafia itu. Ia yang telah tersadar atas kesalahannya kini semakin meyakini bahwa Bablulah sosok yang tepat untuk menjadi suami dari putri bungsunya tersebut. Dengan perasaan yang lega, Kawdari akhirnya merestui hubungan Bablu dan Dimpy sekaligus juga membiarkan keduanya untuk menjadi pengantin di malam pernikahan itu. Nah, di sini uniknya, di malam itu juga Kawdari membuat aturan baru di desa Haekri, yang mana setiap pasangan diperbolehkan untuk menikah atas dasar cinta dan tanpa perjodohan. Asalkan pernikahan itu hanya dilakukan dengan pasangan yang tepat. Menariknya, para pejabat dan beberapa anak buah Kawdari ternyata juga setuju dengan aturan baru itu. Bahkan beberapa di antaranya mulai berani mengakui soal perasaan cintanya pada pasangan yang selama ini mereka sembunyikan dari bos mafia itu. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu bahagia. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Hero Panti yang rilis tahun 2014. Semoga caraku bercerita bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.